Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Budian, guru kelas 5B MI Sunan Kalijogo. Hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 3, muatan pelajaran IPA. Kita akan belajar tentang bagaimana cara memelihara kesehatan alat gerak manusia dan penyakit atau kelainan pada alat gerak manusia. Baiklah, kita langsung saja ke materi ya. Bagaimana cara kita memelihara kesehatan alat gerak manusia? Pada pelajaran sebelumnya kita sudah mempelajari bahwa alat gerak manusia itu ada dua ya, yaitu tulang dan otot. Lalu bagaimana cara kita memelihara kesehatan tulang dan otot kita? Yang pertama tentu saja dengan makan makanan yang bergizi seimbang. Yang kedua, posisi tubuh selalu tegak saat kita berdiri. Yang ketiga yaitu berolahraga secara teratur. Selanjutnya, apa saja kelainan atau penyakit pada alat gerak manusia? Nah, kita pelajari terlebih dahulu penyakit atau kelainan pada tulang. Yang pertama yaitu retak tulang atau fisura dan patah tulang atau fraktura. Yakni merupakan kelainan pada tulang yang disebabkan oleh benturan benda keras atau kecelakaan ya. Nah, kalian bisa melihat pada gambar. Di sini gambarnya adalah patah tulang atau fraktura, di mana tulang benar-benar patah ya, tidak tersambung. Selanjutnya ada fisura atau retak tulang, di mana tulang tidak patah namun hanya mengalami retak. Untuk kedua kelainan tulang ini harus ditangani secara benar. Kalau tidak benar penanganannya maka bisa berakibat fatal ya, bisa menyebabkan tulang kita tidak bisa berfungsi dengan baik. Selanjutnya yang kedua adalah rakitis. Rakitis merupakan kelainan pada tulang yang disebabkan oleh kekurangan kalsium, vitamin D, dan fosfor. Penyakit ini dapat menyebabkan tulang kaki membentuk huruf X atau huruf O. Nah, ini juga sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Jika kalian menemukan seseorang dengan kaki berbentuk huruf X atau membentuk huruf O, maka orang tersebut mengalami rakitis, yaitu kekurangan kalsium, vitamin D, dan fosfor, sehingga pertumbuhan tulangnya mengalami gangguan. Selanjutnya yaitu skoliosis, lordosis, dan kifosis. Yang pertama, skoliosis. Apa ya skoliosis itu? Skoliosis yaitu kelainan tulang punggung membengkok ke arah samping tubuh. Nah, ini bisa membengkok ke kanan maupun ke kiri. Nah, hal ini terjadi karena disebabkan oleh posisi duduk kita yang salah. Kemudian selanjutnya ada lordosis. Lordosis yaitu kelainan tulang punggung membengkok ke arah depan tubuh. Jadi tubuh tampak membusungkan badan. Nah, seperti itu gambarnya. Selanjutnya ada kifosis, yaitu kelainan tulang punggung membengkok ke arah belakang tubuh. Jadi tubuh tampak seperti membungkuk. Kelainan tulang berikutnya yaitu osteoporosis. Nah, osteoporosis merupakan kelainan pada tulang yang disebabkan oleh menurunnya kepadatan tulang. Penyakit ini ditandai dengan tulang keropos, mudah retak, atau patah. Osteoporosis biasanya dialami oleh lansia atau orang lanjut usia. Selanjutnya ada polio. Polio ini merupakan kelainan pada tulang yang disebabkan oleh virus polio. Penyakit ini ditandai dengan kelumpuhan sehingga lama-kelamaan tulang akan mengecil. Penyakit ini dapat dicegah dengan pemberian vaksin polio. Nah, ini ketika kita masih bayi, kita akan mendapatkan vaksin atau imunisasi sampai kita umur 9 bulan. Nah, diantaranya ada vaksin polio yang mencegah penyakit polio. Nah, gambar yang muncul adalah ciri-ciri penyakit polio.
Selanjutnya, penyakit atau kelainan pada otot. Apa saja? Yang pertama ada hipertrofi, merupakan pembesaran otot akibat bekerja terus-menerus secara berlebihan. Nah, otot akan mengalami pembesaran ya, pembesaran ukuran. Selanjutnya ada atrofi, yaitu merupakan kelainan otot yang mengecil, lemah, dan menurunnya fungsi otot. Kelainan ini disebabkan oleh makanan yang buruk, yang tidak bergizi tadi ya. Kemudian sirkulasi udara yang buruk serta otot yang lama tidak digunakan. Nah, ini bisa melemah dan mengecil. Selanjutnya ada stiff atau kaku leher, merupakan sakit pada otot leher yang diakibatkan karena cedera otot, infeksi meningitis atau kelainan anatomi tulang belakang akibat salah bergerak. Nah, ini ya. Dan yang selanjutnya ada penyakit tetanus, yaitu kejang atau kaku otot yang disebabkan oleh infeksi bakteri Clostridium tetani. Ini menyebabkan nyeri yang tidak tertahankan ya. Nah, lalu posisi tubuh yang baik untuk menjaga kesehatan organ gerak kita bagaimana ya? Yang pertama, biasakan untuk selalu berjalan, duduk, dan berdiri dengan sikap yang tegap. Yang kedua, biasakan tidur dengan posisi terlentang. Nah, ini agar otot-otot kita mengalami peregangan ya setelah kita seharian beraktivitas. Kemudian, jika mengangkat benda, sesuaikan dengan kemampuan tenagamu. Jangan mengangkat benda yang melebihi kemampuanmu. Yang keempat, jika harus membawa beban, usahakan agar tangan kanan dan kiri membawa beban yang seimbang. Dan yang terakhir, usahakan agar punggung tetap dalam posisi tegak saat mengangkat tubuh dari lantai. Jadi, tekuklah lutut saat mengambil barang, jangan menekuk punggungmu. Selanjutnya, tugas untuk kalian hari ini, jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan jelas. Nomor 1, Iksan anak yang rajin. Ia selalu belajar setiap hari. Namun, Iksan mempunyai kebiasaan buruk. Ia gemar duduk dengan tubuh membungkuk. Menurutmu, apakah sikap Iksan sudah tepat? Hal apa yang akan terjadi jika Iksan terus duduk seperti itu? Selanjutnya, yang kedua, sebutkan hal-hal yang harus dilakukan untuk menjaga kesehatan alat gerak manusia. Nomor 3, jelaskan apa perbedaan fisura dan fraktura. Tadi sudah saya jelaskan di bagian depan video ini ya. Apa kira-kira penyebab kelainan tulang tersebut? Nah, selanjutnya nomor 4, bagaimana posisi yang baik ketika kita tidur? Apa manfaat posisi tersebut bagi kesehatan organ gerak kita? Nah, tadi juga sudah saya jelaskan ya. Dan yang terakhir ya, ini ada gambarnya nenek yang sedang jatuh ya ini ya. Suatu hari nenek terjatuh saat mengambilkan minuman untuk kakek. Nenek mengalami nyeri pada pinggulnya. Nyeri itu berlangsung selama berbulan-bulan, padahal tulang nenek tidak mengalami retak maupun patah. Menurutmu apakah yang terjadi pada nenek? Nah, ini kalian jawab 5 pertanyaan tersebut. Tulis di buku tulis kalian pertanyaan dan jawabannya. Gambarnya tidak perlu digambar ya. Selanjutnya, jika sudah selesai, kirimkan jawaban kalian melalui nomor WA Budian seperti biasanya. Baiklah anak-anak, sekian dulu materi dari Budian. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.